Halo semuanya, kembali lagi di channel Beta dan Galuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi formulir pajak Singapura Google AdSense. Dari sini kita mendapatkan notifikasi dari Google AdSense untuk memberikan informasi pajak tambahan agar pembayaran dari YouTube bisa berjalan dengan lancar. Kita pilih kelola info pajak atau juga bisa kita klik di menu pembayaran dan kita pilih di menu pembayaran dan kita pilih di info pembayaran dan akan muncul di menu info pembayaran. Di tampilan info pembayaran ini muncul tampilan penting untuk segera diisi, yaitu untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan memastikan jumlah pemotongan pajak yang benar. Pastikan Anda memberikan info pajak Singapura secepatnya. Maka untuk itu kita harus mengisi pajak ini dengan memilih tambahkan info pajak. Kita tunggu sebentar karena sedang memuat halaman, dan sebagai info alasan kita harus mengisi tambahan pajak ini dikarenakan Indonesia untuk pembayaran dari YouTube, pembayaran berasal dari negara Singapura. Di bagian informasi, untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan memastikan jumlah potongan atau pungutan pajak yang benar, berikan info pajak secepatnya. Google mungkin diwajibkan secara hukum untuk mengumpulkan informasi pajak Singapura Anda karena di sini Anda mendapatkan penghasilan atau menerima pembayaran. Pemberian info pajak akan membantu penentuan jumlah potongan atau pungutan pajak yang benar yang berlaku untuk Anda. Ketika kalian sudah memahami tentang pajak Singapura ini, maka kita ke tahap selanjutnya dengan pilih tambahkan info pajak. Sebelum kita mengisi formulir, yang harus dipersiapkan yaitu diperkirakan memerlukan waktu 5-10 menit. Memiliki dokumen status pajak dalam format PDF, PNG atau JPEG seperti bukti domisili pajak, dokumen pembebasan pajak atau akta pendirian perusahaan. Pastikan dokumen yang Anda upload jelas dan berwarna jika ada. Konfirmasi di setelan bahwa Anda menggunakan profil pembayaran yang benar. Informasi pajak Anda akan diterapkan ke profil pembayaran yang digunakan. Apabila sudah siap, kita pilih mulai formulir. Di halaman informasi pajak Singapura, di sini terdapat tarif pajak. Anda akan dihitung berdasarkan informasi yang Anda berikan di sini. Jika Anda mengklaim status bebas pajak, Anda dapat dikenai pajak dengan tarif lebih rendah. Info yang Anda berikan akan berlaku untuk semua layanan Google yang memerlukan informasi pajak. Ke tahap selanjutnya untuk pengisian. Untuk di info bisnis, pada isian apa jenis bisnis Anda terdapat 5 pilihan, yaitu yang pertama korporasi, yang kedua partnership, yang ketiga perorangan atau pemilik tunggal, keempat trust, dan kelima lainnya. Karena kita perorangan, kita pilih perorangan atau pemilik tunggal. Lanjut, untuk pertanyaan apakah Anda memiliki bentuk usaha tetap di Singapura, kita lihat informasinya. Tempat permanen adalah ruang fisik seperti kantor atau gudang atau layanan berkelanjutan yang dilakukan untuk menjalankan bisnis. Hubungi konsultan pajak untuk menentukan apakah Anda memiliki tempat usaha permanen. Di sini karena saya tidak mempunyai bisnis di Singapura, maka pilihannya adalah pilihan tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda terdaftar untuk pajak barang dan jasa atau GST Singapura berdasarkan rezim registrasi vendor luar negeri? Kita lihat dahulu informasinya.
Rezim registrasi vendor luar negeri atau OVR mewajibkan pemasok di luar Singapura untuk mendaftarkan, menagih, dan memperhitungkan GST atas penjualan layanan digital kepada pelanggan di Singapura. Untuk pertanyaan jawaban ini saya pilih tidak. Untuk nomor entitas unik kita abaikan saja atau dikosongkan. Untuk informasinya, UEN adalah nomor identifikasi standar entitas di Singapura. Pertanyaan selanjutnya, pembebasan pajak. Apakah Anda memenuhi syarat untuk pengecualian pajak? Kita lihat informasinya. Jika negara tempat tinggal pajak Anda memiliki perjanjian pajak dengan Singapura, Anda mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan pajak dengan tarif potong atau pungut pajak yang lebih rendah. Hubungi konsultan pajak Anda untuk memverifikasi kelayakan Anda. Untuk pertanyaan ini, saya jawab tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memenuhi syarat untuk pengecualian pajak atau tarif pajak yang lebih rendah? Saya jawab tidak. Apabila saya memilih jawaban ya, maka akan muncul tampilan tempat tinggal pajak yang berada di Singapura dan beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti surat tempat tinggal, surat pajak, dan kita harus juga diharuskan untuk mengupload dokumen. Maka saya pilih tidak untuk pilihan jawaban dari pertanyaan ini. Kita cek kembali semua jenis pertanyaan. Untuk pertanyaan apa jenis bisnis Anda, pilihan perorangan atau pemilik tunggal. Pertanyaan apakah Anda memiliki bentuk usaha tetap di Singapura, pilihan tidak. Pertanyaan apakah Anda terdaftar untuk pajak barang dan jasa Singapura, pilihannya tidak. Untuk nomor entitas unik dikosongkan. Untuk bagian pembebasan pajak, apakah Anda memenuhi syarat untuk pengecualian pajak, pilihan tidak. Untuk pertanyaan apakah Anda memenuhi syarat untuk pengecualian pajak atau tarif pajak lebih rendah, pilihan tidak. Apabila kalian sudah yakin dengan jawaban kalian, kita pilih kirim. Kita tunggu sebentar karena halaman sedang memuat. Untuk pengisian formulir pajak Singapura Google AdSense sudah selesai, dan berikut info dari pajak. Dari status sudah diterima dan dari tanggal pengiriman pajak. Di info bisnis bagian jenis perseorangan dan bentuk usaha dan pengecualian pajak serta syarat pengecualian telah sesuai dengan apa yang telah kita isi. Setelah pengisian formulir pajak Singapura Google AdSense ini, kita akan menerima email dari Google Payment bahwa informasi yang telah kita berikan telah diterima. Berikut tampilan dari email dari Google Payment bahwa informasi pajak Singapura kita telah diterima. Sekian untuk cara mengisi formulir pajak Singapura Google AdSense. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini, dan subscribe channel Beta dan Galuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.